benar ya dok, anak bisa pinter sendiri atau memang ada keterlibatan orang tua tuh gede banget untuk perkembangan kecerdasan anak? Ya, jadi kalau yang disebut dengan pertumbuhan, jadi nggak cuma perkembangan ya, pertumbuhan dan perkembangan itu memang ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang Ya. pertama, mau tidak mau ada faktor genetik ya. Jadi, tapi faktor genetik ini dipercayai ya sekitar 30% lah mempengaruhi Oke. anak kita ya. Nah, yang kedua faktor nutrisi tadi. Ya, bagaimana kemampuan kita memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan anak kita. Dan yang ketiga, lingkungan. Lingkungannya Oke. banyak faktornya. Misalnya, anaknya diberi imunisasi nggak? Jangan-jangan nggak dikasih, anaknya sakit-sakitan, ya kan? Karena banyak macam penyakit yang kadang-kadang kita nggak tahu ya, ini kok tiba-tiba ada virus ini, virus itu. Paling nggak kita memberikan anak kita supaya sehat. Kalau sakit dibawa ke rumah sakit nggak? Nah, di lingkungan itu salah satunya juga tadi adalah stimulasi. Jadi stimulasi adalah bagian dari lingkungan, kemudian nutrisi, dan ada faktor genetik. Tapi ingat, faktor genetik 30% kok. Jadi 70% itu ada di nutrisi dan lingkungan. Stimulasi. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada yang bilang, oh ini udah keturunan, nah itu sebenarnya itu cuma 30% porsinya. 70%-nya bisa kita Iya, usahain dari dia sejak di kandungan ya dok ya? jadi memang kalau paling bagus ya yang tadi, jadi kita memberikan stimulasi, nutrisi, sehingga yang disebut dengan faktor genetik tadi, kalau kita inginnya kan faktor genetik modal nih dari kita ya, Bapak Ibu akan memberikan genetik dia. Tapi kita pinginnya tentunya oke, kita kalau bisa jauh lebih baik ya. Jadi yang 70 tadi kita maksimalkan. Iya. Oke. Jadi kita masih bisa ngusahain kecerdasan si kecil itu mau dibentuk seperti apa atau dioptimalkan seperti apa masih bisa diusahain ya dok ya? Ya. Oke dok, ada yang udah mulai bertanya, apakah bahayanya anak yang speech delay? Karena sekarang usia anak saya sudah 2,5 tahun, tapi kata-katanya belum banyak yang keluar. Dan kalau diajak ngobrol belum mengerti. Terima kasih dokter atas jawabannya. Oke, jadi memang milestone 2,5 tahun ya. Jadi oke, kita bahas dulu perkembangan bahasa sedikit aja biar moms juga tahu ya. Jadi perkembangan bahasa itu ada 2. Ada bahasa pengertian, bahasa reseptif, ada bahasa ekspresif yang kita bicara seperti ini ya. Biasanya pada anak itu yang berkembang duluan adalah reseptifnya, yang pengertian. Ya kalau dipanggil nengok ya. Kalau disuruh ngerti. Kalau ditanya mana hidung, dia bisa nunjuk. Itu berarti dia bahasa pengertian dia sudah berkembang. Nah, tapi kita pinginnya bahasa ekspresifnya juga sesuai dong dengan kemampuannya. Iya. Nah, ini kalau saya lihat kalau 2,5 tahun memang ada beberapa milestone, beberapa alat screening ya yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan 2,5 tahun itu harusnya sudah minimal 100 kata. Ada yang minimal, bahkan ada yang mengatakan 250 kata, bahkan ada yang mengatakan harusnya sudah membuat kombinasi 2 kata. Jadi misalnya, mama minum, mama nenen. Nah itu sudah keluar ya. Tapi kita mesti lihat juga, kalau kita panggil nengok nggak, itu yang pertama dulu tuh ya. Kalau tidak menengok, itu kita pastikan dulu tidak menengoknya karena memang tidak mendengar kita, atau dia mendengar tapi tidak mau mengikuti perintah kita, atau dia cuek. Nah itu yang kita harus pastikan dulu kira-kira ini kenapa penyebabnya. Jadi kalau misalnya dia sudah, tadi kalau nggak salah anaknya sudah belum banyak kata keluar, berarti sudah ada dong, ya kan? Kalau sudah ada kata yang keluar, harusnya sih dia sudah mulai mendengar dan mulai memproduksi kata. Cuma kita lihat nih kalau udah 2,5 tahun kan memang kata-katanya tadi harusnya udah lebih dari 100-200 kata. Kalau misalnya masih terlalu jauh, tidak ada salahnya nanti coba dicek ke dokter yang terdekat. Oke. Terus kalau misalnya ini kan sekarang lagi susah nih dok untuk keluar rumah dan untuk ke rumah sakit apalagi.
yang bisa diusahakan sementara ini dok, biar si kecil ter delivery gitu, harus gimana speech delay-nya biar nggak terlalu panjang, gimana dok? Ya, ini sebenarnya masa-masa pandemi ada positif negatif juga ya. Iya, iya, Positifnya tuh justru kita harus lihat nih. Biasanya moms, terutama yang working moms gitu ya, itu iya, akhirnya kita banyak waktu untuk keluarga kita. Nah, iya. caranya apa? Eh, ada beberapa hal. Yang pertama tadi prinsip stimulasi. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan berulang kali. Moms jangan pernah bosan untuk mengajak anak kita bicara. Kalau saat ini dia belum bicara nggak apa-apa. Dia mungkin masih menabung kosakata dulu ya. Kan kita belum Iya. bisa terapi, bisa apa nih lagi musim pandemi ini. Tapi ini tetap diajak bicara. Coba diluangkan, paling tidak misalnya momsnya ajak duduk bareng berdua hadap-hadapan, berinteraksi dua arah, kita main sesuatu lah. Apa aja, nggak mesti mainan yang mahal. Mau makan, momen makan misalnya, kita saling suap-suapan sambil bicara, oh ini nasinya, oh nasi warna putih ya, mama bunda taruh ayamnya ya, itu kan auditory. Ya, dia Iya, jadi benar. ada suara yang dia dengar. Kemudian diajak dia untuk kontak mata, karena kontak mata itu juga penting ya. Nah, ini minimal duduk berhadap-hadapan itu 30 menit lah. Nanti sore mungkin gantian dong, suami kan juga work from home. Suami ajak untuk duduk bersama anak 30 menit. Nah, satu lagi yang kadang-kadang apalagi nih, mudah-mudahan kalau di saat-saat ini justru berkurang ya, gadget. Iya, Gadget gadget ya tuh dan dok ya. ya memang kalau untuk anak yang bersekolah justru paparan gadgetnya sekarang lebih tinggi ya, karena Iya, benar. semuanya serba online. Gak apa-apa, tapi kan kita mesti memilah-milah mana yang dipakai untuk sekolah dan mana yang untuk bermain. Jadi sebenarnya kalau di bawah 18 bulan itu anak tidak diperbolehkan untuk bermain gadget, Oke. kecuali video call, Oke. even TV juga enggak. Tetapi kalau di atas itu, dulu dari American Academy of Pediatrics memperbolehkan sekitar 2 jam per hari total. Kalau yang Totalnya ya dok. terbaru, yang terbaru di 2016 itu malah lebih strict lagi, cuma 1 jam per hari. Cuma kalau saya kadang-kadang saya maklum ya, aduh dok, anak saya gimana, saya kan mesti nyetrika, saya mesti masak, saya mesti ini, Iya. oke deh, maksimal 2 jam, tapi kalau bisa dengan pendampingan, dan abis itu udah stop, lakukan interaksi dua arah tadi gitu. Jadi memang sebenarnya kita butuh usaha lebih sih ya dok, untuk waktu anak gak sekolah atau mungkin anak lebih banyak di rumah, memang orang tuanya harus jadi lebih terjun langsung ya ke anak-anaknya ya dok ya. Iya, karena anak juga butuh mengatasi minta interaksi dua arah tadi. Anak juga butuh cara kita mengucapkan, ya kan? Kayak misalnya kalau kita bilang, yuk kita makan, dia kan melihat mulut kita kan. Iya. Kalau misalnya kita nyambi, ya kita terus berinteraksi betul. Tetapi pada saat kita nyambi, masak dan lain sebagainya, itu hanya auditorinya saja yang dia dapatkan. Tetapi kalau kita duduk berdua berhadapan-hadapan, dia akan juga belajar bagaimana dia melihat kita menggunakan bibir kita, mulut kita untuk mengucapkan kata-kata. Artikulasinya jadi kelatih juga ya dok ya sebenarnya ya. Iya, iya. Oke dok. Terus dok, sebenarnya bagus nggak sih kalau balita udah mulai banyak kegiatan seperti sekolah, les renang, les piano dan lain-lain? Ya, ini emang khasnya moms milenial nih. Gak Anaknya apa-apa sekolahnya sih dari usia sebenarnya. dini. Ya, memang sebenarnya kalau literatur mengatakan 2 tahun pertama itu yang terbaik adalah anak belajar betul-betul dari rumahnya. Maksudnya ibunya mengajari, ini ayah, ini ibu, ini tante, ini nenek, ini apa yang harus dilakukan. Itu sebenarnya yang terbaik. Tapi mungkin di kita banyak ibu bekerja ya. Jadi bagaimana gitu. Sejauh anaknya oke, sebenarnya masih
masih diperbolehkan ya sejauh anaknya oke. Tapi kalau menurut saya mungkin 2 tahun ke atas lah. Bahkan kalau yang PAUD seperti itu sebenarnya 2,5 tahun ke atas sih sebenarnya ya, paling nggak 2 tahun lah. Kalau mau diperkenalkan, jangan yang tiap hari ya, kecuali kalau mau masuk TPA. Oke. TPA tempat penitipan ya, masa taman penitipan anak. Mungkin ibu Atau daycare ya, bekerja, Dok ya. daycare, kemudian dititipkan ke daycare. Itu nggak apa-apa ya, karena di sana prinsipnya lebih untuk menitipkan anak, kemudian mungkin nanti kita menyediakan makanan dan sebagainya, anak bisa tidur, ada yang merawat lah ya, nah, itu nggak Iya. apa-apa juga gitu. Tetapi kalau mau yang sekolah yang dikatakan uh, sekolah, kemudian kegiatan yang macam-macam, boleh sejauh anaknya oke, tetapi jangan dipaksakan. Kadang-kadang kalau misalnya gini, oh dia ikut, mungkin anaknya udah 3 tahun, 4 tahun ya, 4 tahun lah biasanya nih udah masuk TK kan. Oke, anaknya dimasukkan ke les matematika ini. Oh, habis itu renang ini. Habis itu 4 tahun udah boleh les renang. Habis itu musik, boleh. Tapi kita tarik ulur. Kalau anaknya sedikit bosan, jangan terlalu dipaksa. Ya. Kayak kita aja kadang-kadang balik ke diri kita, kadang-kadang kita ada kejenuhan. Ya, oke lah sekali-sekali dia izin nggak apa-apa. Karena kalau terlalu jenuh, kan kadang ada beberapa studi yang mengatakan terlalu jenuh juga nggak baik, jadi overstimulation. Itu juga nggak baik. Ya. Jadi, nah satu lagi nih yang kadang-kadang moms milenial juga mesti hati-hati. Ya. Kadang-kadang kita ingin anak kita secepat-cepatnya masuk SD. Ya, kalau perlu 5 tahun masuk SD. So what? Gitu loh. Apa sih yang ingin diinginkan? Ini anak kita loh yang kita pertaruhkan, ya. Jadi kalau di pemerintah memang sudah ditentukan 7 tahun. Secepat-cepatnya adalah 6 tahun. Di pemerintah tuh. Makanya kalau mau masuk ke SD negeri kan dilihat tuh, nggak bisa. Kalau yang di swasta mungkin akan lebih loose ya. Kenapa? Karena memang kemampuan anak ini untuk belajar itu adalah di 7 tahun, secepat-cepatnya 6 tahun. 6 tahun pun kita lihat, kalau anaknya memang mampu, gak apa-apa. Kalau anaknya kita pikir nih ada masalah, jangan dipaksa. Ya. Jadi kalau saya, mungkin ada moms yang dulunya 5 tahun SD gitu dan berhasil, tapi kita bukan anak kita ya, jadi kita betul-betul harus melihat kemampuan anak kita sampai di mana. Makanya kan kalau sekarang ada tes ya, kadang-kadang ada yang tes kesiapan sekolah atau apa, itu salah satu untuk penunjang ya, mau melihat bagaimana kemampuan anak kita. Oke, jadi sebenarnya nggak usah terlalu ambisius juga ya dok. Jadi biarilah anaknya juga menikmati suasana keluarga di rumah. Kalaupun memang maksudnya biar dia bersosialisasi seperlunya dan secukupnya aja, nggak usah kayak tiba-tiba udah agendanya udah padat merayap aja gitu. Walaupun masih gail. Iya, benar-benar. Tapi memang intinya bahwa orang tua memperkenalkan berbagai macam itu bagus. Iya. Tugas kita memang, jadi jangan terpaku hanya matematik aja, hanya ini. Memperkenalkan tuh bagus, tapi kita lihat anak kita, kalau dia lagi bosan sedikit ya jangan terlalu ketat lah ya. Nanti kalau pada usia sekolah kita bisa lebih ketat, bisa lebih dimaksimalin lagi ya dok ya. Ya. Kembali lagi ke usia 3 bulan nih dok. Dok, mainan apa sih yang cocok untuk bayi 3 bulan? Karena bayinya udah mulai mainin ludah dan ngempeng tangannya atau mungkin jempolnya. Bagus nggak sih dok kalau bayi ngemut jari tangannya? Ada 2 nih pertanyaannya kalau gitu ya dok ya. Ya, jadi kalau bentuk permainannya pada bayi itu sebenarnya kemampuan melihat dengan baik itu berkembang memang setelah 2 bulan. Ya, kalau 1 bulan dia bisa ngelihat, tapi mamanya tuh yang kelihatan udah kayak nggak seperti kita gitu ya. Jadi hanya siluet aja. Begitu 2 bulan ke atas dia sudah bisa lebih banyak mengenal lingkungannya. Mungkin kita bisa kasih mainan yang berbagai macam warna dan bentuk ya, bisa yang merah, yang hijau, yang kuning, dan memperkenalkan yang bentuk-bentuknya, kemudian teksturnya kan kadang-kadang ada yang
pom-pom yang dari Iya. benang wol, kemudian ada juga mungkin yang dari kain, itu bisa untuk dia pegang.